Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati para shaimin shaimat, para pemirsa dan juga sahabat TV Kota Bekasi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari sama-sama kita limpah curahkan sholawat dan salam kita untuk junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini saya akan mengenalkan tentang Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini penting untuk dijelaskan untuk kita para shaimin shaimat dan para umat Islam khususnya dan umumnya orang-orang yang beragama Islam. Para shaimin shaimat yang berbahagia, Lailatul Qadar ini memiliki dua bahasa. Yang pertama dua kata, yang pertama adalah lail, yang kedua ada qadar. Pengertian lail ini adalah malam. Kemudian kalau pengertian qadar ini banyak ya, pengertiannya beragam. Dalam Al-Quran banyak diungkapkan tentang masalah qadar. Makanya ada yang mengatakan pengertian qadar itu dalam Al-Quran ada yang kemuliaan, kemudian juga ukuran, mempersempit atau kemampuan dan juga waktu yang ditentukan atau penetapan. Kalau kita lihat pertama masalah lail, Lailatul Qadar itu pada umumnya orang berpendapat asosiasi bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh berada pada hari 10 terakhir bulan suci Ramadan. Namun kalau kita lihat daripada dari Al-Quran yang mengungkapkan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kemudian juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, ini bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Kalau kita lihat pada awalnya dengan Lailatul Qadar yang orang berpendapat 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bertentangan karena 17 Ramadan itu adalah belum termasuk Lailatul Qadar. Makanya saya berpendapat dan para ulama ada sebagian berpendapat bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar itu semua malam bulan Ramadan. Makanya Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam kemuliaan. Berarti semua malam Ramadan adalah penuh dengan kemuliaan. Dari mulai malam pertama sampai terakhir. Cuma diturunkannya Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Menurut Rasulullah SAW, malam-malam ganjil itu ya dari mulai malam 21, 23, kemudian 25, 27 dan juga 29. Ini oleh karena itu kita berpendapat sepakat bersama-sama bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah semua malam di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan bulan Lailatul Qadar itu alhamdulillah
di mana malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Sebab itu kemuliaan atau kelebihannya khairum min alfi syahrin, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kan 1000 bulan berarti kalau kita hitung secara matematik berjumlah 83 tahun 4 bulan. Itu para pemirsa. Kemudian juga selain itu malam Lailatul Qadar juga disebut dengan malam yang sempit, karena malam ini orang-orang beribadah tanpa terasa karena mengharap mendapatkan anugerah dari Allah tentang Lailatul Qadar. Ya. Maka disebut malam yang sempit. Kemudian malam Lailatul Qadar juga keutamaannya ini adalah sebagai penentu nasib seseorang, penetapan. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib seseorang seperti umur, rezeki, jodoh juga bisa didapat pada malam Lailatul Qadar. Jadi doa-doa kita diijabah. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini maka sangat beruntung para pemirsa. Kemudian apa sih sebenarnya tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Ini disebutkan atau ditandai pada malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam 10 yang ganjil ini, turun Lailatul Qadar, kemudian ditandai dengan udara yang sejuk, kemudian juga tenang dan tidak adanya kebisingan. Ini pada hadis bahwa Lailatul Qadar itu adalah tentram, tenang, dan tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, yang diungkapkan oleh hadis Hasan. Kemudian juga tanda-tanda adanya malam Lailatul Qadar itu dapat dilihat pada keesokan harinya, yaitu cahaya matahari yang begitu redup, terang, bersinar, tetapi tidak membawa pada rasa panas, rasa lekep pada diri kita. Itu para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian. Nah, malam Lailatul Qadar merupakan malam istimewa, penuh berkah pada Ramadan itu. Kemudian apa yang harus kita amalkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Yaitu kita diperintahkan untuk tetap mendirikan sholat malam atau qiyamul lail, kemudian juga memperbanyak baca Al-Quran, kemudian juga melakukan itikaf di masjid, dan juga kita banyak berzikir untuk meraih daripada malam Lailatul Qadar ini. Hikmahnya malam Lailatul Qadar ini diriwayatkan dari Imam Muslim, malam itu adalah malam yang cerah, malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu adalah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar segala penjuru. Ini yang diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim. Kemudian juga menurut Imam Bukhari bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pagi harinya matahari bersinar, tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan yang begitu membangkitkan atau menenangkan hati kita untuk tetap komitmen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan yang terdapat dua pendapat mengenai golongan yang akan meraih kemuliaan Lailatul Qadar itu. Pendapat yang pertama menyebutkan Lailatul Qadar itu akan diraih oleh orang-orang yang beriman dan berhati ikhlas. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan siapapun yang beribadah saat malam Lailatul Qadar turun, dia akan mendapatkan kemuliaan di malam tersebut. Insya Allah para pemirsa sekalian, para sahabat MUI TV, kita akan mendapatkan keutamaan atau hikmah daripada malam Lailatul Qadar. Cukup penjelasan saya tentang Lailatul Qadar, mudah-mudahan dapat manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.